Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifuddin dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan video dengan judul Hakikat Al-Quran dan Hadis sebagai Sumber Islam. Kembali pada Al-Quran dan Hadis, semangat ini belakangan ramai digaungkan dengan panduan media sosial. Kembali pada Al-Quran dan Hadis pun kian dikenal dan terus disuarakan. Seorang muslim memang harus merujuk pada kitab pedomannya, yaitu Al-Quran, dan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui riwayat-riwayatnya dan hadis. Di sisi lain, ada yang perlu diluruskan dari ajaran ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketimpangan jika mentah-mentah langsung kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun perlu diingat, tidak semua orang memiliki kemampuan kembali pada Al-Quran dan hadis, terutama bagi kaum awam yang sedang semangat-semangatnya belajar agama. Maka bagi orang awam penting untuk mendengarkan firman Allah sebagai berikut ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli, yaitu para ulama, jika kalian tidak cukup mengerti. Makna-makna Al-Quranul Karim, pengertian-pengertian di dalam hadis tidak mudah untuk ditembus oleh kalangan awam, karena redaksi Al-Quran dan redaksi hadis membutuhkan kelengkapan akademik untuk bisa memahaminya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbali, Imam Malik adalah deretan ulama yang dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnahnya. Bagi orang awam yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar dan tidak memiliki kemampuan akademik intelektual, tidak secara langsung untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, pilihannya adalah dengan mengikuti para ulama yang memiliki kemampuan dan memiliki kapasitas untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnahnya. Itulah yang dimaksud dengan tradisi bermazhab di dalam hukum Islam. Tradisi akademik untuk mengikuti pendapat dan metodologi yang telah ditetapkan oleh para ulama sejak zaman dahulu sampai dengan akhir zaman. Terang alumnus Ma'had Ali. Dengan demikian, imbuh muhsid bermazhab mengikuti pandangan para ulama bukanlah sesuatu yang keliru, karena itu adalah anjuran Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Masih dikatakan muhsid, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, asabikan nujum, sahabat-sahabatku itu adalah seperti bintang gemilang di langit. Bayyihim ihtadaitum, dari masa-masa saja para sahabat itu kamu ikuti, maka dengan sendirinya akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah, serta mendapatkan arahan. Para sahabat sudah lama meninggal dunia, selanjutnya masuk ke dalam generasi tabi'in. Lalu tabi'in sudah tidak ada, masuk ke generasi tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'ut tabi'in tidak ada, saat ini adalah generasi para ulama. Hal ini yang tersisa adalah para ulama, para kiai yang memiliki kemampuan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Sebuah pepatah menanyakan, man qallada aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa mengikuti orang alim, dia akan menjadi orang yang selamat. Tutup muhsid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang masalah hadis dan Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.